Assalamualaikum. Hai, kita jumpa lagi. Di video kali ini aku akan membuat 2 resep puding yang rasanya sangat enak. Cara membuatnya juga sangat mudah. Gimana mau tahu cara buatnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan resep yang pertama yaitu puding semburat 2 warna. Langkah pertama, siapkan pan. Kemudian masukkan 2 bungkus Nutrijel rasa stroberi. Tambahkan 200 gram gula pasir. Kita aduk-aduk dahulu agar nanti tidak ada yang bergerindil saat kita masak. Kemudian masukkan 1000 ml air. Kita aduk-aduk kembali sampai gulanya sedikit larut. Nyalakan kompor dengan api sedang. Masukkan 1 saset kental manis. Sejumput garam. Aduk-aduk kembali. Warna stroberinya terlihat pucat karena tadi aku tambahkan dengan 1 saset kental manis. Agar terlihat lebih terang, aku tambahkan pewarna makanan. Tapi ini opsional ya, boleh di skip kalau tidak suka. Kemudian kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan kompor. Kita aduk-aduk kembali supaya uap panasnya berkurang. Kemudian kita masukkan fruity acid. Aduk-aduk kembali supaya tercampur secara merata. Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam cetakan. Siapkan cetakan diameter 20 cm dan sudah dibasahi dengan air minum. Lalu kemudian masukkan ke dalam cetakan secara bertahap. Setelah selesai, kita tunggu hingga dingin dan set. Nah, ini dia yang sudah set. Kemudian bagian atasnya akan kita tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini, agar supaya lapisan puding bagian luarnya nanti menempel dengan sempurna. Kemudian ini akan aku keluarkan dari dalam cetakan. Mengeluarkannya sangat mudah, cukup dibalik seperti ini. Kita tusuk-tusuk kembali menggunakan garpu seperti ini. Kita tusuk secara merata ke semua bagian pudingnya. Setelah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Siapkan pan, masukkan 2 bungkus Nutrijel rasa anggur, 200 gram gula pasir. Kita aduk-aduk dahulu supaya nanti saat dimasak tidak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan 1200 ml air. Nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian kita aduk-aduk kembali. Ini akan kita masak sampai mendidih. Agar warnanya terlihat lebih terang, aku menggunakan pewarna makanan warna ungu, tapi ini opsional, boleh di skip. Aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah mendidih, kita matikan kompor. Kita aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Lalu masukkan fruity acid. Aduk-aduk kembali supaya tercampur secara merata. Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam cetakan. Siapkan cetakan diameter 24 yang sudah dibasahi dengan air minum. Tuangkan sedikit lapisan bagian luarnya. Nah, kira-kira seperti ini banyaknya. Kemudian, masukkan secara perlahan puding stroberinya ke bagian tengah. Lalu kemudian kita tutup lagi dengan lapisan bagian luar. Kita masukkan secara bertahap.
Masukkan secara merata ke semua sisi bagian cetakan. Lalu kita tunggu hingga dingin dan set. Setelah dingin dan set, ini akan aku keluarkan dari dalam cetakan. Cara mengeluarkannya sangat mudah, cukup dengan dibalik seperti ini. Gampang kan cara mengeluarkannya? Nah, ini dia hasilnya. Puding semburat dua warnanya sudah jadi. Cantik kan hasilnya? Nah, ini pudingnya jika dilihat dari dekat. Terlihat sempurna perpaduan warnanya. Kemudian puding ini akan aku potong. Terlihat seperti ini ya jika sudah dipotong. Kemudian ini akan aku cobain rasanya. Perpaduan antara anggur dan stroberinya sangat terasa. Bagi kalian yang suka puding dengan rasa buah-buahan, wajib dicoba ya puding ini. Resep yang kedua, puding labu kuning. Langkah pertama, kita siapkan gelas blender, kemudian kita masukkan 500 gram labu kuning yang sudah kita kukus. Selanjutnya kita tambahkan 200 ml air. Lalu kita tutup dan kita blend sampai benar-benar halus. Setelah halus, hasilnya seperti ini ya. Lalu kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan pan. Kita masukkan labu kuning yang sudah kita haluskan tadi sebanyak setengah bagian. Kita tambahkan 1 saset agar-agar plain. 1 saset kental manis. 1 saset coklatos drink dan 500 ml santan. Kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, adonan ini akan kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk. Setelah adonannya mulai mendidih, kita masukkan 50 gram coklat batang. Terakhir, kita masukkan gula pasir 90 gram, aduk sampai rata. Setelah adonan mendidih, kita matikan kompornya, kita aduk kembali, lalu pisahkan adonan sebanyak 2 sendok sayur. Siapkan cetakan ukuran 20 cm yang sudah kita basahi dengan air minum. Kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Agar permukaannya mulus, buih pada adonan kita pecahkan. Kita diamkan sampai pudingnya dingin dan set ya. Setelah puding dingin dan set, kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkannya sangat mudah, cukup kita balik cetakannya seperti ini. Ini dia hasilnya, kita sisihkan dulu. Berikutnya siapkan pan, adonan yang kita pisahkan tadi kita panaskan kembali. Kita panaskan menggunakan api sedang sambil terus kita aduk ya. Setelah pudingnya cair, kita matikan kompornya,
lalu kita angkat. Kita siapkan kembali cetakan yang kita gunakan tadi. Jangan lupa ya dibasahin dengan air minum. Kemudian kita percikan adonan puding coklat ke dalam cetakan. Kita lakukan di seluruh permukaan cetakan seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Siapkan pan, masukkan sisa labu kuning yang sudah kita haluskan tadi. Kita tambahkan 90 gram gula pasir. Tambahkan 1 saset agar-agar plain. 1 saset kental manis. 1 saset vanili, tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena, sejumput garam, tuangkan 500 ml santan, kita aduk hingga tercampur rata. Kita angkat, lalu kita masak menggunakan api sedang sambil kita aduk. Agar warnanya lebih cerah, kita tambahkan pewarna makanan warna kuning, tapi ini opsional ya, boleh di skip. Setelah mendidih rata, kita matikan kompornya, lalu kita angkat. Kita tuangkan adonan ke dalam cetakan secara perlahan. Kita tuangkan adonan sebanyak setengah bagian. Kemudian kita masukkan puding coklat ke dalam cetakan secara perlahan. Kita bantu ratakan dengan cara ditekan-tekan seperti ini ya. Kita masukkan kembali sisa adonan puding labu kuning ke dalam cetakan. Kita ratakan adonan dalam cetakan, lalu kita diamkan hingga dingin dan set. Setelah pudingnya dingin dan set, kita keluarkan dari dalam cetakan. Cara mengeluarkannya sangat mudah, cukup kita balik cetakan seperti ini. Ini dia hasilnya. Kemudian puding akan kita potong. Untuk ukurannya bisa kita sesuaikan sesuai selera. Ini dia, puding labu kuning coklatnya sudah siap disajikan. Ini rasanya enak banget, tampilannya menarik. Jangan lupa dicobain resepnya ya. Terima kasih.